Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya memberikan beberapa panduan teknis. Yang pertama, direksi akan memaparkan laporan kinerja dalam 1 tahun buku dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dengan menyebutkan nama dan instansi perorangan. Pastikan mikrofon Anda dimatikan selama presentasi untuk menghindari gangguan. Dan jika ada memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom chat dan fitur tanya jawab yang telah disediakan. Acara hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada manajemen perseroan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjutkan pemaparan tahun buku 2023. Kepada Ibu Cawyani kami persilahkan. Selamat siang semuanya, para hadirin yang kami hormatin. Pada pagi ini kita akan mengadakan paparan publik PT Pelayaran Nelly Dwi Putri TBK. Profil perusahaan. Kegiatan perusahaan jasa pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang, jasa perbaikan dan pembangunan kapal, serta jasa manajemen. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri TBK didirikan pada tanggal 5 Februari 1977. Kemudian pemilikan sahamnya Hasko Jaya Abadi 85%, publik 15%. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri TBK memiliki 4 anak perusahaan. 1. Permata Barito Shipyard Engineering sudah beroperasi. 2. Nelly Energi Restarindo belum beroperasi. 3. Pelayaran Hasko Hanli Global sudah beroperasi. 4. Pelayaran Nelly Anugrah belum beroperasi. Di mana visi dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri TBK adalah menjadi pemain utama di Indonesia dalam bidang transportasi pelayaran dan menyediakan solusi logistik yang terintegrasi bagi pelanggan kami dengan memberikan efisiensi dalam pembuatan kapal dan perbaikan. Nelly 100. Sejak didirikan tahun 1977, perusahaan bercita-cita dapat menjalankan usahanya lebih dari 100 tahun. Untuk mencapai tujuan misi berkelanjutan ini, perseroan sangat mengutamakan kebutuhan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Melakukan perawatan dan permajaan armada secara berkala serta membuka peluang bisnis di masa depan. Recording in progress. Misi bagi pelanggan memberikan layanan berkualitas tinggi di kapal tunda dan tongkang serta sarana untuk pengangkutan produk komoditas di Indonesia. Bagi karyawan, meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui kejelasan, akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lapisan tenaga kerja. Bagi pemegang saham, memaksimalkan penghasilan terbaik per saham dan pembayaran dividen secara berkelanjutan. Bagi perusahaan, memperkuat bisnis melalui penambahan armada menjadi 50 set armada di tahun 2028. Bagi lingkungan, secara efisiensi mengurangi konsumsi bahan kimia berbahaya dalam pengoperasian transportasi komoditas. Armada dan fasilitas sampai dengan tahun 2000 PT Pelayaran Nelly Dwi Putri TBK memiliki 31 unit kapal tunda atau takbut dan 27 unit tongkang dengan ukuran 270 feet hingga 300 feet yang disewakan dengan sistem pre-charter dan time charter. Melayani rute di seluruh Indonesia, terutama untuk transportasi angkutan komoditas berupa nikel, batu bara, kayu, batu split, pasir, batu kapur, konstruksi, dan alat berat. Kapal tunda dengan mesin di bawah 1600 HP ada 7 unit. Dengan ukuran mesin 1600 sampai dengan 2000 HP ada 24 unit tongkang. Ukuran 270 sampai dengan 330 feet ada sebanyak 27 unit. Anak perusahaan Galangan Permata Barito Shipyard Engineering. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas anak berupa industri jasa perbaikan kapal dan pembuatan kapal, serta konstruksi bangunan terapung atau rambu laut menggunakan material baja dan fiberglass. Strategi berkelanjutan. Perseroan melakukan strategi berkelanjutan dengan meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kualitas kapal dengan cara melakukan perawatan berkala,
Perseroan juga meningkatkan layanan angkutan, baik dengan sistem time charter ataupun freight charter, sehingga pelanggan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan angkutan mereka. Melalui strategi berkelanjutan untuk kelangsungan bisnis, setiap tahun perseroan melakukan penambahan dan peremajaan armada. Perseroan melayani berbagai tipe angkutan dari berbagai pelanggan yang juga turut mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia, di antaranya perseroan mengangkut pasir untuk proyek Ibu Kota Nusantara, nikel untuk pembuatan baterai mobil listrik, batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, dan juga angkutan lainnya. Laba rugi keuangan di tahun 2023 dan 2022. Pendapatan usaha pada tahun 2023 522 miliar, sedangkan di tahun 2022 310 miliar, mengalami kenaikan sebesar 69%. Laba kotor di tahun 2023 283 miliar, sedangkan di tahun 2022 153 miliar, mengalami kenaikan sebesar 85%. Laba usaha di tahun 2023 240 miliar, di tahun 2022 132 miliar, mengalami kenaikan sebesar 82%. Laba bersih di tahun 2023 229 miliar, sedangkan di tahun 2022 126 miliar, mengalami kenaikan sebesar 81%. EBITDA di tahun 2023 294 miliar, di tahun 2022 174 miliar, mengalami kenaikan sebesar 69%. Jenis angkutan yang berdasarkan muatan adalah untuk TC di tahun 2023 51%, nikel 26,4%, batu bara 14%, batu split 6%, sedangkan batu agregat 1%, kayu 8%, batu kapur 0,6%, kayu 0,8%, batu kapur 0,6%, besi scrap 0,6%. Jenis angkutan berdasarkan sewa 2023 dan 2022. Freight charter di tahun 2023 51%, di tahun 2022 35%, mengalami kenaikan 40%. Time charter di tahun 2023 49%, di tahun 2022 65%, mengalami penurunan sekitar 22%. Rasio usaha. Rasio laba terhadap jumlah aset di tahun 2023 28%, di tahun 2022 19%, mengalami kenaikan 43%. Rasio laba terhadap ekuitas 31% di tahun 2023 dan di tahun 2022 22%, mengalami kenaikan 45%. Rasio laba kotor terhadap pendapatan di tahun 2023 54% dan di tahun 2022 49%, mengalami kenaikan 10%. Rasio laba terhadap pendapatan 44% di tahun 2023 dan 2022 41%, mengalami kenaikan 7%. Rasio EBITDA terhadap pendapatan di tahun 2023 56%, di tahun 2022 sama 56%. Kenaikan sebesar 0,03%. Neraca, jumlah aset 829 miliar di tahun 2023. Di tahun 2022 653 miliar, kenaikan 27%. Aset lancar 165 miliar di tahun 2023 dan di tahun 2022 146 miliar, mengalami kenaikan 11%. Aset tidak lancar 668 miliar di tahun 2023 dan 2022 508 miliar, kenaikan sebesar 32%. Jumlah liabilitas 99 miliar di tahun 2023 dan di tahun 2022 70 miliar, mengalami kenaikan 42%. Kewajiban lancar 61 miliar di tahun 2023 dan 2022
sebesar 36 miliar, mengalami kenaikan 69%. Kewajiban tidak lancar 38 miliar di tahun 2023 dan di tahun 2022 34 miliar, mengalami kenaikan 13%. Jumlah ekuitas 730 miliar di tahun 2023 dan di tahun 2022 540 miliar, mengalami kenaikan 25%. Rasio keuangan. Rasio lancar di tahun 2023 3 kali dibandingkan dengan tahun 2022 4. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,14 kali dibandingkan dengan tahun 2022 0,12 kali. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset di tahun 2023 0,12 kali dibandingkan tahun 2022 0,11 kali. Demikianlah paparan publik yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu hadirin, silakan jika ada yang ingin ditanyakan melalui kolom chat. Kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin yang jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, pertanyaan pertama dari Saudari Kin. Pada laporan keuangan kuartal 1 terdapat cadangan kerugian ekspektasi sebesar 10 M. Mohon dapat dijelaskan lebih detail. Untuk yang 10M itu uang muka adalah pencadangan kerugian nilai uang muka atas pekerjaan sipil pembangunan pembangkitan tenaga listrik. Terima kasih Bu Yani. Kepada peserta lain, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Berapa capex untuk tahun 2024? Kepada direksi silakan. Ya, terima kasih Ria. Di tahun 2024 kita ada penambahan rencana sebesar 128 miliar, di mana terdiri dari 3 unit tongkang dengan ukuran 2 unit 300 feet, jumbo dalam 20 draft, 1 unit 330 feet, takbut 2 unit yang dengan mesin 2000 HP. Baik, terima kasih Ibu Cawyani. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bagaskara. Bagaimana peta persaingan pada bisnis kapal tunda dan tongkang? Apakah sudah cukup jenuh? Di manakah perseroan memposisikan diri di peta persaingan tersebut? Silakan Bapak Ibu. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana peta persaingan pada bisnis kapal tunda dan tongkang? Apakah sudah cukup jenuh? Di manakah perseroan memposisikan diri di peta persaingan tersebut? Kami persilahkan. Oke, jadi kita tuh bedanya sama mungkin PT-PT lain tuh soalnya kita sekarang udah mulai partnership dengan beberapa klien-klien kita yang kita udah jalan lah berapa tahun. Ya, jadi kalau kita ke depannya bisa partnership akan stabilisasi kita revenue sama kita
occupancy rate kita. Sama kedua, ke depannya kita juga ada mulai ada working together macam titik-titik untuk lakukan vertical integration sama jadi kita ke depannya tuh sekarang kan kita udah ada shipping. Nanti ke depannya kita punya supply chain, kita punya customers, kita punya beberapa hal lah ya yang kita bisa lakukan work together sama mungkin yang untuk relationship untuk kita punya posisi untuk itu. Ya, sampai ke depannya kita akan sekarang rate kapal-kapal juga udah mulai turun, komoditas juga mulai jadi posisi kita untuk ke depannya working relationship. Iya, kemungkinan gini, kapal tongkang sekarang tahun ini kita masih banyak yang baru yang dibangun. Jadi pasar akan lebih saturated dari pada tahun yang lalu. Tapi kita yakin dari tadi Ibu Cynthia ada cerita kita akan cari long term partnership dengan customer kita yang cukup besar dan juga bisa untuk utilization fleet kita sampai ini udah dekat, I think it's close to 100% ya, until today also. Jadi kita punya target sih sampai akhir tahun juga 100% utilization fleet di luar docking ya, yang untuk kapal kita yang harus wajib docking. Di luar itu kita punya utilization fleet, kita akan masih targetkan di 100% di tahun 2024. Jadi untuk answer the question, we are quite confident ya, yang kita berjalan tahun 2024 masih akan kompetitif dan juga remain charter rate kita akan stabil. Dan mudah-mudahan bisa capai target kita yang business plan yang kita berikan di awal tahun 2024. Ya, thank you. Terima kasih Ibu Cynthia dan Bapak Eugene. Pertanyaan selanjutnya, apa saja strategi nyata yang telah perseroan lakukan untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dan berapa market share yang telah perseroan capai? Kami persilahkan. Jadi kita punya mungkin selain kan sekarang kita tuh di bidang takut dan token. Jadi ini anggapnya tuh sebenarnya fixed asset punya operation. Jadi share di market kita punya token, kita punya token tuh kita ada beberapa token. Beberapa itu kalau mau bikin baru juga butuh waktu. So selain dari market economic market atau market yang di luar yang kita khawatir, soalnya tadi kan kita udah sebutkan kita ada long term relationship, next 1 year 100%. And kedua, mungkin kita selain yang eksternalnya kita bisa lihat jadi kita punya internal factors, kita lagi improve hal. Satu untuk kita punya efficiency kita lagi improve, jadi waiting time kita mudah-mudahan kita mau turunin operating efficiency kita lagi bagus. Kedua kita juga lagi reduce cost kita juga purchasing dari hal BBM kita juga beberapa klien kita ada long term purchasing relationship, ada savings lah. Ya jadi lebih dari external factors kan itu anggapnya kita punya favorite kan kita we are not we are just jadi itu a lot of things we cannot control for upcoming economic operations, right? But yeah, the good
Baik, terima kasih Bu Cynthia. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Apa saja program efisiensi yang sedang dilakukan? Program efisiensi yang sedang dilakukan perseroan. Ya, kita ada lebih banyak komunikasi dengan kita punya customers. Sama kedua kan soalnya kita punya customer sekarang base-nya kan udah ganti ya. Dari dulu kan kita banyak FC, kita banyak spot-spot. Sekarang soalnya kita punya customer base udah sama kita beberapa kapal sama satu customers gitu. Jadi lebih gampang untuk kita mengkontrol yang mana ada waiting time atau apa, kita bisa change kita punya rute. Ya, that's one example of efficiency. Kedua kita punya docking, kita punya purchasing, gini juga. I think sekarang kita mulai di internal kita ada sistem untuk business plan tiap divisi. Sekarang udah mesti ada business plan sendiri. Terus tiap quarter kita mau mengevaluasi per divisi punya business plan apakah ada achieve atau enggak. Ya, sama ketiga yeah, I think basically these are the two changes, the bigger changes that we have done internally for monitoring and communications lah. Yeah. Yep. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Pertanyaan selanjutnya, berapa target pendapatan dan laba bersih di 2024? Terima kasih Ria. Proyeksi pendapatan di tahun 2024 itu sekitar 480 miliar secara konsolidasi. Sedangkan laba rugi sekitar 235 miliar secara konsolidasi. Baik, terima kasih Ibu Yani. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi perseroan dalam menjalankan bisnis saat ini? Saya persilahkan. Ya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah perekonomian dunia kurang lambat pertumbuhannya, di mana harga komoditas seperti batu bara juga mengalami penurunan, sangat mempengaruhi. Lalu yang berikutnya kedua adalah nikel, di mana RKAB itu ada sebagian yang sudah keluar dan sebagian belum. Yang keluar itu baru di April, sudah lambat keluar RKAB, itu juga sangat merupakan tantangan bagi kita, di mana kapal-kapal kita juga, sehingga kita mesti alokasikan yang tadinya TC atau apa, kita alokasikan ke FC, kita cari sendiri muatan. Tantangan yang dihadapi di tahun 2024. Baik, terima kasih Ibu Yani. Pertanyaan selanjutnya, apakah sejauh ini manajemen masih memandang statusnya kontrak untuk target 50 set kapal pada 2028, yang mana pada saat ini jumlah kapal masih 27. Kami persilahkan. Oke, saat ini di tahun 2023 kita memiliki adalah 27 set, dan di mana pada tahun 2024 ini di sekitar sampai dengan September kita ada penambahan kapal total menjadi 30 set. Dan kita masih tetap optimis kita bisa mencapai di tahun 2028 yaitu 50 set. Baik, terima kasih Ibu Yani. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan meningkatkan tarif sewa pada tahun ini? Kami persilahkan Bapak Eugene.
profit sih dari kita punya laba dan pendapat yang buat 100% sekian ya. Jadi kalau mau naik lagi akan sulit, tapi kita terbaik mungkin kita akan kontrol kita punya cost dan juga efisiensi itu bisa translate ke laba ya, laba usaha. Dan jadi laba usaha kita tahun ini juga kita akan berjuang ya untuk bisa samakan atau lebihin ya. Kita punya target 15% growth per tahun. Jadi itu masih mungkin target, tapi harga saat ini udah it's on the high side lah. Jadi kalau mau naik lagi mungkin susah. Tapi kita akan usahakan dari sisi lain ya, operational efficiency dan lain-lainnya. Perusahaan perseroan kita dari Baik, terima kasih Bapak Eugene. Pertanyaan selanjutnya, melihat RKAB batubara dan nikel Indonesia meningkat cukup pesat, apakah perusahaan memiliki strategi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut? Kami persilahkan. Kami batubara tahun ini juga kayaknya target pemerintah mengangkat produksi capability ya dari RKAB meningkat. Jadi kita juga lagi cari kesempatan ya untuk join di pasar ini. Dan juga kita lagi mau diskusi sama ada bicara sama strategic partnership ya sama orang-orang untuk cari kapal jenis yang lain yang juga bisa angkut batu bara. Jadi itu mungkin selanjutnya in the future we have plans and will announce jenis kapal nggak cuma tongkang sama abur ya. Kita bisa lakukan untuk angkut batu bara. Baik, terima kasih Bapak Eugene. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan target dan laba bersih perseroan tahun ini? Sebelumnya ini sudah dijawab Ibu Yani. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan perseroan, sampai kapan kondisi shortage truck and barge di industri masih akan berlangsung? Kami persilakan. Mungkin kita jangan bilang shortage atau shortage ya, soalnya kita punya objektif tahun ini kan clear, dan bukan soalnya kita mau fight orang lain punya kapal atau punya situasi. Ya, jadi kita punya fokus tahun ini itu betulan cari customer yang kita bisa kerja sama jangka panjang. Harganya kan juga kita bisa fix, right? Sama strategic partnership, right? Several lines. So with the generic factors in the market, kalau kita punya kapal kan kita tidak cuma 100%, sekarang kita juga 100% occupancy. Jadi for the generic factor of the market side, I think with our strategy it would really affect us very much. Oke. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada rencana pertumbuhan inorganik dari perusahaan ke depan? Inorganik. Maaf Ibu Cynthia, boleh pakai mic-nya Bu Yani? Ya, kan tadi udah sebutkan kita akan joint venture sama acquire tadi yang Pak Eugene bilang jenis-jenis kapal yang related to our business, related to tambang, tapi yang kita belum pernah ada ya, belum pernah operate. Iya, jadi itu inorganic. Kedua kan sekarang pas berapa minggu ini kan kita kan juga lihat non-performing loans of BNI kan juga udah turun, udah naik ke 5%, ya. Jadi ke depannya, soalnya I think dari kita punya cash flow, kita punya
financials tuh lumayan kuat. Jadi kita foresee ini jadi opportunity yang kita bisa acquire banyak aset, bukan banyak lah ya, bisa ada opportunity untuk acquire aset di turbulent times yang akan jadi ke depan, yang banyak I foresee lah ya, banyak fire sale atau banyak sale aset yang kita mungkin bisa acquire lah ke depan. Itu jadi ya it's a very exciting time to be in lah. Yep. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Kepada Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kami persilahkan jika masih ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan lagi? Apakah perseroan memandang ke depan akan banyak persaingan karena semakin banyak yang membangun kapal? Kepada direksi kami persilahkan. Sebut ya, sudah dijawab. Oke. Atau bisa rephrase questionnya, as in like dia betulan mau pertanyaan apa? Bisa rephrase. Apakah kita masih optimis mengingat banyak kapal yang dibangun di tahun ini? Iya. Soalnya kita sekarang punya TC punya kontrak, I think sampai tahun end udah penuh sih. Ya, jadi kalau kita mau ada orang tanya kita kalau ada kapal enggak, kita mesti tunggu 3 sampai 6 bulan baru ada kapal yang bisa sedia lah untuk bisa rental ke orang lain. Ya, jadi ya so sebagai kayak hotel ya, occupancy rate kita udah 100%. Ya agak tentang harga TC apa itu kan itu berjalan ya. Jadi kita lihat market price-nya berapa, kita nanti akan sesuai market price. Tapi untuk occupancy utilization rate of our fleet is 100% sekarang ya, sampai 1 tahun kemudian juga kita fosinya 100%. Jadi nggak akan ada masalah tentang penyewa punya kontrak apa. Kita udah sedia untuk 100% kontraknya ya. Baik, masih optimis berarti ya Pak Eugene untuk tahun ini? Okay. Sangat optimis ya. Oke, terima kasih Pak Eugene. Sedikit ya. Boleh. Mungkin selain bicara harga melulu ya, soalnya kita punya Nelly ya, anggapnya tuh kita Mercedes gitu. Ya, jadi kalau kita tiap kali fight with price, it becomes a Red Sea. Jadi itu tuh bukan kita mau masuk punya market, ya, bukan kita mau kamu punya harga lebih rendah, aku punya harga mesti matching harga itu. Ya, jadi kita tuh compete, kita punya strong point tuh kita compete dengan service, kita compete dengan time, right? And kita compete dengan is the certain yang orang dapat sama the service that they get. Ya, jadi mungkin harga-harga yang di market atau apa turun naik, yes, kita masih bisa turun naik, tapi soalnya kita ada long term contract dengan customer long term kita, harga yang di market nggak begitu affect kita sampai kita tiap hari mesti fighting against the price lah. Ya, mungkin itu bisa jelaskan pertanyaan ini lebih on a big picture side of things, ya. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kami berikan 2 pertanyaan terakhir jika masih ada. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pada kuartal 2024, terlihat revenue mengalami penurunan. Apakah pengaruh penurunan harga komoditas? Bagaimana strategi kuartal-kuartal berikutnya untuk menjaga pertumbuhan performa sesuai target 2024? Kami persilahkan.
Saya ulang pertanyaannya. Ya, mungkin salah satu penyebab penurunan ini adalah RKB untuk nikel belum keluar ya. Jadi ada sedikit penurunan. Mudah-mudahan ke depan untuk semester berikutnya kita bisa kembali ke posisi semula. Terima kasih. Yang baik. Untuk strategi. Kita kan ada rencana untuk tahun 2024 ada Tongkang Tongkang pertama udah masuk di kita di bulan Juni dan satu lagi akan masuk di bulan Juli dan satu lagi di September. Jadi itu kita punya rencana ya. Jadi akan tingkat pendapatan kita di kuartal ketiga kuartal keempat yang cukup signifikan. Jadi kelihatannya kinerja kita tahun ini sama ataupun baik dari tahun lalu ya, kecuali even though kuartal satu lagi naik ya. Jadi semoga kita berdoa untuk revenue dan profit sesuai kita punya bisnis plan optimal. Jadi masih terakhir. Baik, terima kasih Pak Yudin. Kami persilahkan pertanyaan terakhir jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan pertanyaan terakhir jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, paparan publik hari ini akan saya tutup. Dengan ditutupnya paparan publik PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atas nama direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh manajemen, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan. Pada hari ini acara dapat berlangsung dengan lancar. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang. Selamat siang, terima kasih.